Mas Andri sekarang di ini apa? Lombok Kidul. Berarti besok yang mimpin Pak Budi ya? Kan pekan kemarin Pak Farid. Pekan ini Pak Komar, besok Pak Budi gitu. Jadwalnya gitu ya Pak Budi? Insya Allah. Kan kemarin Pak Farid ya, sekarang Pak Komar insya Allah. Nanti bisa nih Pak Arif. Nanti ada juga Mas Reza. Kita doakan jadi orang Klaten insya Allah. Sebentar lagi kan lulus dapat kerja di Solo. Nanti insya Allah jadi orang Klaten. Insya Allah. Ya. Bakoi Masjid Al-Imam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Aman gitu. Insyaallah. Baik. Jamaah sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berarti 4 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang memang. Aku mau berdisindir, saya disindir genti aku mau. Nggih. Alhamdulillah. Kemarin kita bahas salat apa, Bu? Salat apa namanya kalau perang itu? Khauf. Ada berapa cara kemarin? 3. Oke. Nah, setelahnya pembahasan apa nih? Kemarin kayaknya sempat disinggung sedikit. Pembahasan apa, Bu? Sebelum janais. Pakaian dan perhiasan. Nah, di sini salah satu alasan Abu Suja meletakkan subbab ini adalah bahwa di salah satu syarat sah sholat itu menutup apa? Aurat. Syarat sah apa syarat wajib tuh? Nah, kemarin kan udah dibahas tuh. Coba nanti diulangi lagi. Ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah apa wajib? Sah. Oke, jangan lupa Bu, ini kita masih bab sholat, nanti bab zakat habis ini. Zakat apa siam ya? Habis bab ini adalah bab zakat. Nah, nanti hitung-hitungan nih. Pak Budi nggak boleh gaib, hitung-hitungan soalnya. Jangan bantu ngitung. Baik, jadi bab perhiasan dan bab pakaian ini diletakkan setelah bab sholat karena masih ada keterikatannya dengan sholat. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Baik, kita review sebentar, kemudian kita nanti lanjut ke subbab yang setelahnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata penyusun, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini doa yang selalu kita panjatkan untuk siapa yang memberikan kita manfaat kebaikan. Nah, nanti jangan biasakan juga nih. Selain matur suwun mungkin jazakallahu khairan gitu. Itu dibiasakan gitu Pak Bu. Karena itu doa yang baik. Ya, kita mengucapkan tolong, terima kasih itu udah luar biasa, apalagi jika rasa terima kasih kita itu diungkapkan dalam bentuk apa? Doa. Oke, sarang-sarang jazakallahu khairan. 1 2 3. Ya, 1 2 3 jazakallahu khairan. Oke, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan jazakillahu khairan. 1 2 3. Sarang-sarang setunggal kalih 3 jazakillahu khairan. Budi Mawardi sehat, Pak Budi? Oh, nggih. Nggih. Biasanya kan di dekat yang baik. Itu kalau laki-laki Kak, kalau perempuan Ki, itu aja. Ini juga salah satu hal yang perlu kita biasakan. 3 hal: mengucapkan tolong, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan maaf. Ini ajaran yang perlu kita praktekkan. Syukur-syukur hal itu kemudian
kita ungkapkan dengan frasa doa, apalagi pernah diajarkan atau diajarkan dalam adab agama kita. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Diharamkan untuk para lelaki menggunakan kain sutra. Wa takhattumu bidzahab, dan mengenakan cincin dari emas. Wa yahillu linnisa, dan keduanya itu boleh untuk perempuan. Jadi kalau kita lihat dari konteks ini, kita nggak perlu ambil spekulasi apapun atau tafsiran apapun kenapa nggak boleh, kenapa dilarang, nggak perlu. Nggak perlu juga cari hikmahnya apa dan sebagainya, nggak perlu. Kalau Gusti Allah udah bilang nggak boleh sudah. Karena kalau setiap syariat itu asalnya adalah ya sudah, kita ketika mendengarkan suatu perintah kita katakan sami'na wa ata'na, sudah selesai urusan. Kadang orang kemudian harus mencari hikmahnya, mencari manfaatnya, benefitnya untuk kita, itu istilahnya hal yang tambahan. Maka di pertemuan yang lalu saya sampaikan tidak perlu cari-cari seperti itu. Adapun nanti kok ada penelitian tentang hal ini, itu hanya sifatnya menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita saja. Adapun kita tidak ketemukan atau kita nggak tahu, itu tidak ada masalah selagi yang memerintah adalah Allah dan Rasul. Kemudian secara singkat kemarin juga menggunakan sutra ini ada beberapa konsekuensi hukum. Kalau memang ini diharamkan untuk kita yang laki-laki, maka menggunakan sutra di konteks sholat punya potensi membatalkan sholat, karena diharamkan. Seperti nanti juga mungkin ada pembahasan ya, kita juga tidak bahas sekarang apa hukum sholat di tanah sengketa gimana. Ini tidak perlu dibahas sekarang. Kecuali dalam beberapa kondisi yang mungkin mukroh, dalam kondisi yang tidak ideal, terpaksa, dalam kondisi yang dipaksa, itu menjadi pengecualian. Tapi dalam kondisi kita bisa memilih antara memakai pakaian A dan B, punya pakaian yang tidak cuma satu, maka memakai pakaian sutra selain haram dipakai punya potensi membatalkan sholat. Mungkin kita sekarang nggak relate, tapi beberapa orang yang memang kemudian memakai sutra itu orang-orang yang hartanya berlebih, barangkali ada unsur-unsur sutra di dalam bajunya, itu perlu diwaspadai. Karena itu di salah satu ilahnya adalah menampakkan kesombongan bagi laki-laki. Karena orang yang bisa pakai sutra itu adalah orang-orang yang kaya. Mungkin masa dulu dan sekarang juga. Dan juga memakai sutra bagi laki-laki di antara alasan yang ini juga barangkali tidak kemudian ini menjadi alasan yang kita harus ketahui ya, adalah menampakkan sisi-sisi feminisme. Di laki-laki pakai sutra itu kelihatan kayak kewanitaannya. Artinya dibolehkan untuk ibu-ibu, memang kondisi sutra ini memang menampakkan sisi-sisi feminisme dan tidak dibolehkan untuk laki-laki. Kemudian yang selanjutnya ada uzur tertentu yang kemudian dia mengharuskan memakai pakaian ini. Seperti dulu di zaman sahabat, ketika itu mereka mengalami satu penyakit kulit yang mana ketika mereka memakai baju yang kasar atau baju yang kemudian tebal dan sebagainya, kulit mereka sensitif. Akhirnya mereka memakai sutra sebagai antisipasi agar penyakit mereka tidak parah. Maka di antara dua hal ini tadi, satu adalah dalam kondisi yang tidak ideal atau terpaksa atau dipaksa. Yang kedua dalam kondisi mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menggunakan pakaian yang halus dan di antara itu sutra, maka ini keluar dari pembahasan hukum atau tidak terkena konsekuensi hukum. Kemudian
hal ini pernah di dasar dari hal ini kemudian kemarin disampaikan, ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Beliau suatu saat ngajar para muridnya yaitu tabi'in. Suatu ketika beliau minta air ke ART-nya yang mana artinya Majusi. Ketika dihidangkan air itu ternyata beliau melempar gelas itu karena didapati gelas itu terbuat dari emas. Dan beliau berkata secara makna, ini kalau enggak saya tuh sampai banting kayak gini karena dia itu berkali-kali saya bilangin jangan pakai gelas emas, tetap ngeyel gitu. Jadi saking murkanya Hudzaifah itu sampai melempar gelasnya karena si artinya ini sudah dibilangi berkali-kali masih aja tetap menghidangkan pakai gelas emas. Kemudian beliau menyambung salah satu hadis Nabi, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian itu memakai sutra. Dan di sini juga dijelaskan di situ juga diantaranya adalah emas seperti itu. Jadi memakai emas untuk laki-laki itu juga pernah ada satu peristiwa pada saat itu sahabat namanya ini diceritakan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah pernah menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi itu melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Ada cerita dulu sahabat pakai cincin emas, ketahuan Kanjeng Nabi, ditarik dari tangannya, dibuang cincin itu ke tanah. Setelah beliau lewat, kemudian si kawan yang mengatakan, itu lo ambil cincinmu tadi, coba kamu kasihkan ke orang atau kasihkan ke istrimu atau keluargamu. Artinya ketika laki-laki tak boleh pakai cincin emas, berarti kan bisa diberikan kepada orang lain gitu, bisa diberikan kepada wanita seperti itu. Tapi apa kata sahabat yang cincinnya dibuang tadi? Gak mungkin aku mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul. Ini menunjukkan satu hikmah luar biasa bahwa saking takwanya sahabat itu, beliau itu gak berani untuk improvisasi sesuatu yang memang sudah jelas-jelas dilarang. Walaupun secara logika ya, itu kan tidak boleh buat kamu laki-laki, tapi kalau kamu ambil kamu kasihkan orang atau kasihkan ke istrimu kan boleh aja gitu. Tapi saking beliau itu takutnya jangan-jangan itu tuh khusus dia itu memang nggak boleh sama sekali, atau saking beliau menjaga sesuatu dari hal yang diharamkan, beliau tidak sampai ambil itu. Maka pelajaran menarik untuk kita sekalian, kalau sesuatu yang jelas ya tidak perlu untuk dipertanyakan lagi, tidak boleh ya sudah tidak boleh gitu. Tidak boleh juga tidak boleh. Ini menandakan satu ketakwaan. Bahkan dulu ada cerita sahabat, cerita salah satu ulama, saya lupa namanya. Ceritanya unik. Suatu saat dia didatangi oleh salah satu seseorang, sahabatnya, kawannya. Kemudian sahabatnya mengabari, wahai fulan, saya lupa namanya, kambingku hilang nih, udah berapa hari hilang. Kamu tahu nggak nih? Kalau tahu tolong bantu ya, atau tolong bantu cari kambingku. Oke, saya akan cari kambingmu nanti. Maka dalam waktu beberapa hari, bahkan diceritakan beberapa pekan itu, beliau tidak makan kambing, tidak beli juga di pasar. Singkat cerita, datang lagi si sahabatnya ini, datang ke alim tadi. Wahai sahabatku nih, kambingku udah ketemu, ternyata nyasar di kandang A gitu misal ya. Nah setelah itu beliau barulah beli di pasar kambing, daging kambing, dan baru makan kambing. Apa sisi yang perlu kita ambil di sini, di cerita ini? Bahwa saking waroknya seseorang ulama itu, beliau menghindari sesuatu yang kemudian takut itu haram gitu. Jadi beliau itu menahan untuk tidak makan kambing di durasi waktu tadi, takut kok kalau ternyata kambing sahabat yang hilang tadi kemudian di pasar dijual ataupun disembelih, dan yang dimakan itu adalah daging dari kambing sahabat yang hilang.
Padahal kan kita bisa aja kasih satu alasan, enggak, saya nggak tahu itu kambing siapa, halal aja kan nggak tahu. Tapi saking hati-hatinya, waroknya si ulama tadi, dia menahan tuh memakan sesuatu yang nggak jelas, bahkan takut itu nanti ternyata daging kambing yang hilang, entah dicuri ataupun disembelih tanpa kejelasan, agar dia tidak memakan sesuatu yang abu-abu gitu. Jelas buat cerita ini, Bu? Jelas. Maka kadang kita pelajaran penting ya, pelajaran penting juga sebagai muslim, selain menjaga apa yang kita masukkan ke mulut kita, ke diri kita, apa yang kita pakai itu hal-hal yang haram, di tingkat level yang lebih tinggi lagi, memastikan bahwa dari sisi asal itu jelas. Saya nggak tahu ini juga ceritanya, ini saya dapat cerita itu salah satu ulama kita juga, Ustadz Adidaya, itu ceritakan kenapa hafalannya moncer kayak gitu. Ibunya itu kalau beli daging, dia pastikan yang nyembelih muslim, bahkan beliau nyembelih sendiri, nggak mau beli daging langsung dipotong gitu, memastikan bahwa penyembelihannya sesuai dengan syariat dan tidak mati dalam keadaan bangkai, sampai menjaga hal-hal yang kita bahasa Arabnya warok tadi ya, bahasa agamanya, dan itu berpengaruh bukan hanya ke jiwa orang yang memakannya, tapi juga berpengaruh ke dalam hafalan dan keimanannya. Saya sendiri belum sampai ke derajat itu, Pak Bu. Minimal tahu ini halal, ada tulisan logo MUI-nya atau logo Depaknya itu halal, bismillah gitu ya. Tapi sampai ke tingkat dia tahu ini asal daging dari mana, disembelihnya kayak mana, muslim atau bukan, bahkan melihat sampai ke detail kayak gitu, itu adalah level yang up lagi, dan itu bukti tanda keimanan yang nggak main-main. Karena bukan hanya masalah menampakkan keimanan, ternyata itu juga berpengaruh ke dalam hati kita kemudian lebih tenang, lebih bersih, ibadah lebih bersemangat, bahkan berpengaruh juga dengan kecerdasan anak-anak kita. Ya, ala kulli hal, kalau ada syubhat nih, iki halal apa haram, yo wis rasa dipangan. Wis ngerti iki jelas iki nggone sapa ya? Halal yo, takok dhewe dijawab dhewe, terus dipangan dhewe mboten. Nek mboten ngertos nggih tinggal mawon. Wong sing kadang kaya ulama mau ngertos jelas kuwi halal, kuwi jek golek asal usule. Lah kita kadang ngremehke, wis iki halal yo, halal. Go mulai. Nah, ini mungkin relate-nya mungkin saya nggak tahu ya kalau di daerah kita, mungkin pas kurban kali ya. Pas kurban daging banyak itu. Jiko-jiko wae, kira mudeng bagiane sapa. Nggih atas, nggak hati-hati mawon. Maksudnya ya mungkin halal tapi kan nggak jelas. Atau barangkali itu aslinya bukan jatah kita ambil gitu. Atau apa konteks yang lebih relate lagi, Pak? Nah, bahkan buah jatuh gitu ya. Ya sebenarnya halal-halal aja ya, tapi kita memastikan itu benar-benar terizinkan, kita ngomong sama yang punya. Sebenarnya kalaupun buah jatuh itu kan asalnya kan boleh aja dimakan kan, udah jatuh kan, itu juga sebagai sedekah untuk yang sang pemilik pohon. Tapi kalau dia saking waroknya memastikan bahwa pemiliknya tahu dan mengizinkan, nah, itu next level lagi, Bu. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri, untuk menjaga hal-hal yang diharamkan masuk ke diri kita atau keluarga kita. Karena satu butir nasi yang masuk ke diri kita, ke keluarga kita itu, naudzubillah dari hal yang haram, maka neraka tempatnya. Dan asarnya, pengaruhnya untuk keluarga kita, diri kita ya, kita nanti ada hal-hal yang kemudian menurunkan performa keimanan kita, bahkan semangat kita dalam beribadah. Bahkan di satu sisi tajribah percobaan ulama-ulama terdahulu menghilangkan makanan atau menjaga makanan dari yang haram, bahkan memperjelas kehalalan suatu makanan, itu berpengaruh kepada kecerdasan hafalan. Wallahu a'lam. Ini saya tambahan banyak karena bab-bab kayak gini memang kita harus hati-hati. Apalagi di era sekarang ini terkadang banyak wong gampang ge. Wis rapopo. Wis ngene tok. Wis gitu-gitu tolong dihindari ya, dihindari. Hal-hal yang nggak jelas ditinggalkan, hal-hal yang abu-abu dipastikan, hal-hal yang memang belum jelas ya tidak perlu
diambil. Wallahu alam. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawa. Sedikitnya emas dan banyaknya itu sama aja haram. Itu kata Imam Abu Syuja. Nah, ini diisyaratkan. Oh, nanti lagi. Wa kana ba'du thawbi ibri saman wa ba'duhu qutnan wa kattanan wa jaza lubsuhu ma lam yakunil ibraisamu ghaliban. Kalau sebagian dari kainnya itu adalah sutra, sebagiannya lain adalah katun, 50-50, boleh memakainya. Yang di sini disebutkan ya kalau sutranya tidak terlalu banyak atau memang sedikit lah, kalau di sini sebutnya sedikit ya, sedikit boleh gitu. Dan pengecualian ini yang dibolehkan untuk perempuan. Jadi perempuan tadi kan boleh pakai sutra. Itu juga menurut mazhab Syafi'i anak-anak diperbolehkan karena anak-anak itu dianalogikan seperti perempuan, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita masuk ke hak-hak mayit. Faslun wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya'a. Wasluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Yang merupakan kewajiban atas mayit itu ada 4 hal. 1, mengamandikannya, kedua mengafaninya, ketiga mensolatinya, dan keempat menguburkannya. Ini 4 hak muslim yang perlu kita tunaikan. Dan di sini para ulama berijma sepakat akan hal-hal ini karena diambil dari berbagai sumber. Jadi kalau sudah disebutkan 4 hal ini tadi, sudah tidak ada orang kemudian berdebat ataupun berselisih karena ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perselisihan lagi. Dan hukumnya adalah wajib kifai. Yang mana kita tahu bahwa kewajiban ini gugur jika ada salah satu dari komunitas itu sudah melakukan kewajiban atau hak-hak ini. Kemudian selanjutnya wa ithnani la yughassalani wa la yusalla alaihima asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin was-saqtu alladzi lam yastahil sarihan. 2 golongan yang tidak perlu dimandikan dan disolatkan adalah seseorang yang mati syahid dalam peperangan melawan kaum musyrikin di medan perang. Nah, ini harus saya garis bawahi ya. Bom bunuh diri di tempat yang aman, di tempat yang di situ ditegakkan di dalam negara yang aman seperti Indonesia, itu bukan syahid. Di definisi syahid, jangan kemudian bom bunuh diri bukan syahid. Itu mati sangit, bukan mati syahid. Ya. Jadi orang kemudian mau mengambil satu fadilah keutamaan mati syahid, kemudian dia membunuh katanya orang kafir kemudian di negara kita yang tercinta, itu bukan mati syahid. Jadi saya ucapkan itu sehingga virus-virus syariat, belajar agama, kena doktrin-doktrin seperti ini, kemudian menganggap bahwa semua dan orang-orang kafir adalah lawan yang harus diperangi. Ini tidak sesuai dengan semangat Islam, tidak seperti itu. Nah, konteksnya kalau mau disebutkan ya di negara-negara yang sekarang memang dalam kondisi diserang atau diperangi, kita tahu. Kalau konteksnya seperti ini, seseorang yang kemudian mengalami luka dalam peperangan, kemudian sempat dirawat di rumah beberapa hari, beberapa saat, maka ia tetap dikafani dan juga disolatkan seperti keadaan mayat seperti biasa. Nah, ini konteksnya ketika dia meninggal di medan perang. Ini juga ada hikmahnya nih. Kita coba bayangkan nih, kalau misal dalam satu peperangan kemudian yang syahid 10-100 orang, kayak mana orang mau nyari air, mau ngafani, kesulitan semua. Menguburi satu persatu sulit. Maka konteksnya ini adalah untuk seseorang yang meninggal di medan perang dan meninggal di tempat itu. Dalilnya adalah satu keterangan yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu
dan Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi itu amara fi qatla Uhudin, memerintahkan pada korban-korban perang Uhud untuk menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan, falam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan. Jadi ceritakan di perang Uhud itu yang menjadi syahid, korban dari perang itu sekitar 70 syuhada. Di antara yang meninggal adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, itu diceritakan bahwa ketika itu ya sudah, ketika beliau itu syahid, meninggal, dikuburkan bersama baju besinya, bersama dengan senjatanya, bersama dengan semua atribut-atributnya, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, tanpa dimandikan. Yang kedua adalah wasiqtu alladzi lam yastahil sarikhan, bayi yang lahir keguguran ya, dan belum sempat mengeluarkan apa? Tangisan. Jadi meninggal keluar dalam keadaan meninggal, nggak sempat mengeluarkan suara atau tangisan. Ini diriwayatkan dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tiflu la yusalla alaih, seorang bayi tidak disolatkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi sampai dia keluar dalam keadaan apa? Menangis. Ya, ada bayi keluar tidak menangis, belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimandikan. Dan ini juga diterangkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa saat itu Rasulullah itu mendatangi beliau ketika beliau itu memandikan anak perempuannya Kanjeng Nabi, dan beliau tuh berkata igsilnaha salasan, ini bawahnya lagi ya. Oke, sampai sini dulu insyaallah. Baik, yang selanjutnya wa yughassalul mayyitu witron wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafur. Dan memandikan mayit itu 3 kali atau ganjil. Yang pertama dengan guyuran bidara dan diakhiri dengan air dari kafur atau dari kapur barus tadi. Nah, dalilnya yang tadi saya sebutkan baru saja, Ummu Atiyah ketika itu memandikan anaknya Kanjeng Nabi, anak perempuan Kanjeng Nabi, kemudian beliau mengatakan mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Yang mana kalimat Kanjeng Nabi 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu menunjukkan bahwa disunahkan dengan ganjil. Karena kita nggak tahu kan, kadang ada konteks jenazah tertentu yang mungkin sakit ataupun dalam keadaan yang butuh bilasan lebih, ya kita lebihkan saja, artinya bilangannya ganjil. Yang pertama dengan air bidara, yang terakhir dengan air kapur barus itu, supaya ketika jenazah dikebumikan atau setelah dimandikan dalam keadaan kondisi wangi. Fa idza faraqtunna fa'adzinani, dan ketika selesai, maksudnya ini tadi perkataan Kanjeng Nabi, ketika selesai memandikan anakku tadi, kabari saya. Nah, ini adalah satu dalil, satu dasar bahwa di situ disunahkan untuk memandikan mayit itu ganjil, bisa 3 kali, 5 kali atau kelipatannya. Diawali dengan air bidara, diakhiri dengan apa? Air kapur. Niki memang Pak, pun wis settingane wis adzan tek ngono ae. Matur suwun, Pak. Nggih, izin 10 menit lagi nggih insyaallah. Saya lanjutkan. Wa yukafinu fi thalathati abya'a athwab bin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Disunahkan juga untuk mengkafani dengan 3 kain yang putih, tidak menggunakan penutup kepala. Ini didasarkan oleh perkataan Ibunda Aisyah bahwasanya Kanjeng Nabi itu
kafani dengan 3 kain yang berasal dari Yaman, warnanya putih dan terbuat dari katun, dan tidak menggunakan penutup kepala ataupun baju seperti itu. Kemudian wa yukabbiru alaihi 4 takbirat, dan disolatkan dengan 4 takbir. Ini disampaikan juga dasarnya dari Abu Hurairah, yang mana beliau itu ketika dikabari bahwa Raja Najasyi itu adalah raja dari mana, Bu? Ethiopia. Kalau dulu namanya Habasyah. Sekarang itu kalau di maps di selatannya Mesir atau Sudan. Nah, beliau itu adalah seorang raja yang masuk Islam dari benua Eropa, dan ketika beliau itu mensolatkan sholat ghaib dengan 4 takbir. Dan di sini adalah satu dalil bahwa sholat jenazah itu atau mensolatkan jenazah dengan 4 takbir. Wa yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, membaca Fatihah setelah takbir pertama. Maksudnya jenengan takbir dulu pertama, kemudian takbir kedua membaca Al-Fatihah. Ini juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, bahwasannya beliau itu pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, yang ketika itu Ibnu Abbas mensolati jenazah, dan beliau itu ketika mensolatkan jenazah membaca Al-Fatihah. Karena itulah kemudian beliau tahu bahwa ternyata baca Al-Fatihah itu sunnah. Nah, ini mungkin kalau konteksnya kita mau ngasih edukasi ke anak-anak pas sholat jenazah, boleh tuh agak dikeraskan sedikit supaya mereka juga tahu bacanya apa gitu. Jadi kalau ada jenazah, anak-anak diajak itu. Saya sering ngajak anak-anak saya ketika layat sholat jenazah. Ya walaupun itu di briefing dulu agak lama ya. Nah, nanti kita mau ke tempat itu loh, ibu itu meninggal, udah dimandikan, udah dikafani pakai kain putih itu. Jadi saya tanamkan itu biar dia tidak takut namanya pocong, gendruwo, wele gombel, itu saya jelaskan sekalian. Kuntilanak. Dan alhamdulillah itu Mursi kalau sholat subuh di masjid itu ngacir aja itu. Saya cuma takutnya sama orang yang ngebut aja sih kalau di perumahan itu. Tapi kalau dia pocong dan bungkus-bungkusannya enggak takut, alhamdulillah. Nah, memang harus dijelaskan seperti itu supaya apa? Kita tuh anak-anak tuh kan kadang sebenarnya keingintahuannya tinggi. Nah, daripada dia mendapatkan informasi yang enggak tepat dari orang yang enggak tepat, kita jelaskan aja itu. Dan alhamdulillah ketika sholat jenazah ya tetap enggak sholat. Tapi minimal saya tunjukkan, oh ini yang meninggal ibu ini, yang meninggal bapak ini, kita sholat ngadepnya sini, nanti baca Al-Fatihah ya gitu. Perlu kita jelaskan. Kalau udah agak mudengan, agak keraskan dikit tidak apa-apa itu, supaya anak-anak kita atau orang-orang yang barangkali nggak tahu jadi tahu. Seperti yang dilakukan Ibnu Abbas, agak mengeraskan sampai si siapa tadi namanya? Thalhah itu jadi tahu. Taunya kenapa? Ya karena ngeraskan. Kalau tidak dikeraskan tidak tahu gitu. Jelas buat ini Bu? Jelas. Jadi kita normalisasi kayak gitu. Jangan apa ya? Kadang kita dengan anak-anak kemudian enggak usah, ini ada orang meninggal, kamu enggak usah ke sini. Kalau saya malah saya ajak. Kenapa? Biar dia tahu, oh ini orang meninggal, kita datang memberikan melayat belasungkawa, adabnya seperti ini, walaupun ya di faktanya tetap dia akan kabur juga. Tapi minimal kita sudah beritahu gitu. Kemudian selanjutnya wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Di takbir selanjutnya itu takbir kedua ya, berarti tadi ya. Takbir kedua membaca sholawat atas nabi. Ini diriwayatkan dari Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau itu mengabari ya, annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi, satu sahabat nabi itu ngabari bahwa di antara sunnah sholat jenazah itu
adalah membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian bersolawat atas Nabi. Yang selanjutnya wa yad'u lil maiti ba'da tsalitsah. Di takbir ketiga itu membaca doa. Nah, ini doa yang diriwayatkan sama Imam Abu Suja ini agak panjang. Kita baca 5 menit insyaallah selesai. Saya baca atau jenengan ngulangin apa mboten? Mboten sah kalau maca mawon. Penting jenengan nyimak mawon. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Pernah denger ini mboten? Pertama kali nggih pun didengarkan mawon. Mungkin nek jenengan pengen tahu nggih buka kitab mengke enten insyaallah. Syukur-syukur saged dihafal nggih. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Ya Allah, ini adalah hambamu dan anak dari kedua hambamu. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Bahwa dia itu adalah keluar dari kesenangan dunia dan kelapangannya. Wa mahbubuhu wa ahabba'uhu fiha. Dia ini ditinggalkan. Dia ini adalah kekasih yang ditinggalkan dan meninggalkan orang yang mencintainya. Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi. Menuju gelapnya kubur dan apa-apa yang akan ditemuinya. Wa kana yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sesungguhnya dia itu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, selain engkau, yang tidak ada sekutu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah hambamu dan rasuluk. Wa anta a'lamu bihi minna. Dan engkau wahai Allah lebih tahu dariku, lebih tahu akan keadaan dirinya dariku. Kalau baca mawon nggih, mboten sadar sumah nggih. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, jika dia itu adalah orang baik maka tambahkan kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau dia itu orang yang jelek, orang yang maksiat, maka maafkanlah dia. Walakihi bi rahmatika ridhaka. Dan pertemukan ridhamu dengan rahmatmu. Waqihi fitnatal qabri wa azabah. Dan ampuni, lindungi dia dari fitnah kubur dan azabmu. Wafsah lahu fi qabri. Lapangkan untuknya kuburnya. Wajafal ardo an jambaihi. Dan jauhkanlah bumi itu supaya tidak menjepit dirinya. Walakihi bi rahmatikal amna min azabik. Dan pertemukanlah dan berikanlah keamanan dengan rahmatmu dari azabmu. Hatta tab'atsahu aminan ila jannatik. Sehingga engkau membangkitkannya dalam keadaan aman sampai surgamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawa nggih Bu. Nggih. Nah, ini adalah doa kompilasi yang dikumpulkan oleh Abu Suja yang diambil dari Imam Syafi'i dari beberapa redaksi atau hadis. Adapun kemudian beliau juga di sini seorang syarih atau seorang yang mentaklik ini, yang menjelaskan ini, Syekh Mustafa Dibulgha juga kemudian menambahkan bahwa di situ ada satu hadis yang kemudian menerangkan bahwasannya doa di antara doa ketika di takbir 3 ketika sholat itu adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Niki pun apa kan niki? Sedaya nggih. Nggih, harus hafal nggih. Minimal niki. Nek sing ndek wau ketoke mboten angel nggih. Derek terbiasa mawon. Mengke nek mun biasa nggih saged. Nek mboten nggih sing niku mboten napa. Terus mengke saged pilihan. Nek yang meninggal laki-laki
Nek saya meninggal perempuan ha. Berarti Allahumma fir la ha warham wa'fu'an wa'afi ha. Udah ha semuanya itu di belakangnya. Wajib hafal ya. Kemudian yang terakhir di takbir keempat bacanya apa? Bacanya Allahumma la tahrimna wa la taftinna waghfir lana. Kalau perempuan berarti Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da waghfir lana walaha. Apal mboten? Insyaallah PR nggih niki nggih. Kita saged mboten. Ya Allah, halangilah kami. Jangan halangi kami dari pahalanya, dan jangan uji kami sepeninggalannya, dan ampuni kami dan ampuni dia. Ini doanya, Bu. Jadi doanya penuh dengan bentuk kasih sayang kita kepada mayit dan diri kita. Bahwa kita mendoakan mayit, kita berharap juga ketika kita jadi jenazah ada orang mendoakan yang serupa. Jadi diusahakan, Bu, Pak, kalau ada yang meninggal bisa sholat jenazah. Syukur-syukur kalau bapak-bapak bisa mengiringi sampai kuburannya, karena pahalanya bukan hanya besar tapi luar biasa besar, senilai 2 gunung Uhud. Jadi kalau menghadiri jenazah, mensolatkan dan menguburkan pahalanya kayak 2 gunung Uhud. Maka kalau ada memungkinkan atau melakukan ini, jangan meninggalkan. Baik, itu insyaallah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat, menjadi hal-hal yang kemudian kita amalkan di keseharian kita, menjadikan kita bukan hanya faham tentang agama, mampu melaksanakan agama ini lebih hati-hati dan lebih takwa, sehingga Allah cinta kita, dijadikan hidup kita berkah, dimatikan dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.